dengan tuan guru, syekh, supaya kami keluar dari mereka amalkan, Pak. Cukup dibacakan Syekh Al-Azhar waktu itu. Li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatas syita'i was-sayf. Falyabudu rabb hadzal bait. Beribadah kau di rumah Allah. Bait itu kan rumah Allah. Apa rumah Allah? Masjid. Apa maknanya? Berjamaah ke masjid. Kalau itu kamu buat, allazi at'amahum min ju'. Dibebaskan Allah dari kelaparan. Kalau nggak lapar berarti kenyang. Kalau berarti kenyang, Pak, sejahtera, berarti kaya. Wa amanahum min khauf. Bebas dari ketakutan. Yang ditakuti manusia tuh, Pak, penyakitnya hanya satu. Takut miskin, takut dimutasi, takut. Akhirnya angkat telur. Karena takut tadi, Pak. Kan betul, Pak? Betul nggak, Pak? Ini kajiannya udah tinggi nih, Pak. Pak, saya diundang aku lagi sekali lagi. Iya. Saya udah keliling Jawa menyampaikan ini, Pak. Bercerita deh, udah sampai ke Kebumen. Itu dia. Sobat, Kebumen. Subhanallah. Itu dia, Pak. Bayangkan Bapak itu. Akhirnya, Pak, wa amanahum min khauf, bebas dari ketakutan. Takut miskin, bebas semua itu. Akhirnya, Pak. Cuma ini konsep pemerintahan kan cuma dua. Tugas pemerintah itu cuma dua. Tugas pemerintah itu dua, Pak. Mensejahterakan rakyatnya. Yang kedua, memberikan rasa aman. Konsep itu ada dalam Al-Quran. Kenapa tak kita buat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Digabung gitu. Qala Allah Ta'ala wa qur rabbi zidni ilma. Wa qala Allah Ta'ala innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardh wa rabbul arsyil karim. Sadaqallahul azim. Yang sama kita hormati, yang kita muliakan, Bapak Kades Haji Sugeng Suheri, Haji Sugeng
Suheri. Enggak, saya tanya dari Pak Siregar. Haji itu katanya. Kan doa. Ah, ah. Kita doakan cepat naik haji. Yang kita muliakan Ketua KSMM beserta pengurus yang kita muliakan Akhina Al-Fadil, YouTuber kita, Ashab, seluruh ketua BKM yang tergabung dalam forum ini, seluruh jamaah yang tak mungkin kami sebutkan namanya satu persatu. Kalau disebut satu persatu, siapnya pasti jam 1. Maka pingsanlah satu per satu. Insya Allah kita yang datang subuh ini semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah, kita masih sehat, lapang, sempat, sehingga dapat berkumpul di Baitullah, Masjid Al-Amin. Yang datang subuh ini, saya doakan, pulang dari tabligh akbar ini, pulang dari kajian ini, rezekinya bertambah-tambah. Bisa beli tanah, bisa beli rumah, bisa beli mobil yang mewah, bisa naik haji ke Mekah, bisa menikah. Yang boleh. Berselawat kita kepada junjungan alam Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah wa ala ibadillahis sholihin. Saya tak akan lama-lama memberikan tausiah karena saya pun kurang tidur. Ceramah itu tak perlu panjang, karena panjang sama pendek amplopnya sama. Begitu biasanya. Ya kan Pak, ikan kakap, ikan lele, ikan gabus. Banyak cakap betele-tele tak bagus. Kalau Ustadz pantunnya ikan mujair, ikan sembilang. Begitu cair aku pun pulang. Kalau nggak cair nggak pulang-pulang. Orang bijak pernah berkata, ceramah 10 menit, sami'na wa ata'na. Ceramah 20 menit, sami'na wa gelisahna. Ceramah 30 menit, sami'na wa ngantukna. Ceramah 40 menit, sami'na wa ngarokna. Tak usah lama-lama. Tema kita, kaji kita hari ini adalah fadilah, keutamaan menghadiri majlis taklim, majlis ilmu, atau pengajian. Allah berfirman surah Toha ayat 114. Wa qur rabbi zidni ilma. Duhai Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ternyata menuntut ilmu adalah perintah Allah. Hadisnya cukup populer. Kalau saya sebutkan hafal semua. Apa kata Rasulullah? Talabul ilmi faridah ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi orang Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ada satu doa yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah. Setiap habis subuh beliau baca doa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda,
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Saya bilang sama anak-anak didik saya, doa ini doa sukses. Wajib hafal. Kenapa saya sebut doa sukses? Coba kita lihat artinya, Pak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kasih kami ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu kita sudah bermanfaat, berarti kita akan dibutuhkan orang, Pak. Yang kedua, warizqan thayyiba, rezeki yang baik, yang berkah. Ditambahi ulama, mubarakan, berkah. Ada rezeki itu baik, belum tentu berkah. Apa contohnya? Kambing halal. Tapi kalau bapak kena darah tinggi, tak baik makan kambing. Kan begitu, Pak. Tak usah diteruskan, waktu kita tak cukup. Wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Ya Allah, kalau sudah amal kita diterima, Pak, mohon maaf, pastilah kita sukses. Maka saya bilang sama anak-anak didik saya, ini doa sukses. Langsung ke inti. Apa fadilah keutamaan menghadiri pengajian majelis taklim? Yang pertama, mendapat warisan para nabi. Perhatikan ya, Pak ya, bukan nabi. Kalau nabi satu, para nabi. Hadis sahih riwayat Muslim. Nabi dan Rasul seluruhnya berjumlah 124.000. Apa kata Rasulullah? Hadis riwayat Ibnu Majah, Abu Daud, innal ulama warathatul anbiya. Ulama, pendakwah, guru mengaji, orang-orang yang menyeru kebaikan adalah pewaris Nabi. Lanjutkan Nabi, Pak. Nabi tidak mewariskan dinaron au dirhaman. Tidak mewariskan dinar dan dirham. Apa itu, Pak, dinar dan dirham? Uang. Tetapi para nabi mewariskan ilmu. Di ujung hadis yang baru enak. Siapa yang mengambil warisan itu, warisan tersebut, ilmu tadi, sungguh dia mendapat warisan yang banyak. Jadi bapak ibu yang tergabung subuh ini, tidak tanggung-tanggung ayah, mendapat warisan para nabi. Semua nabi. Satu ketika, Abu Hurairah, sahabat Rasulullah, orang yang paling dekat dengan Rasulullah, banyak meriwayatkan hadis, melintas dari pasar Madinah. Tiba-tiba dia berhenti dan dia berkata, kalian adalah orang-orang yang lemah. Mendengar ucapan tersebut, orang-orang di pasar pun tersinggung. Abu Hurairah, apa maksudmu berkata kami adalah orang-orang yang lemah? Sekarang Rasulullah sedang membagi-bagikan warisannya di Masjid Nabawi. Kalian marah berkumpul-kumpul di pasar ini. Bukankah itu dikatakan orang yang lemah? Mendengar ucapan ini, mereka pun berbisik-bisik. Ini Abu Hurairah, sahabat Nabi, orang baik, tak pernah menipu. Berarti betul apa yang dia katakan. Mereka pun segera meninggalkan pasar ke Masjid Nabawi. Di tengah jalan mereka berkata, berbisik-bisik, nanti aku minta serban Nabi, nanti aku minta jubah Nabi, nanti aku minta cincin Nabi. Namanya bagi-bagi barisan, Pak. Sampai di Masjid Nabawi, mereka intip, nggak langsung masuk, Pak. Ditengoknya Nabi duduk di tengah. Ada beberapa orang sahabat, ada juga yang di belakang lagi sholat. Tidak adanya dibagi-bagi. Mungkin kojab lagi, mungkin bentar lagi. Tunggulah dulu, sabar. Ditunggu-tunggu tidak juga, Pak, sampai bubar. Akhirnya mereka meninggalkan Masjid Nabawi, mencari Abu Hurairah.
Abu Hurairah, engkau kan tidak pernah berbohong. Kenapa kali ini kami kau bohongi? Kau katakan Rasulullah sedang membagi-bagikan warisan. Tapi tunggu-tunggu sampai bubar tidak ada yang dibagi. Apa kata Abu Hurairah, Pak? Tahukah kamu warisan itu? Warisan Nabi itu. Itulah ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah. Mereka pun semua terdiam. Sekali lagi jamaah FKSMM. Bukan tanggung-tanggung ayah. Bukan tanggung-tanggung jamaah. Mendapat warisan para nabi. Saya menyampaikannya sampai merinding saya. Yang kedua. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini populer. Sering dibacakan oleh guru-guru kita. Majtama'a qaumin. Berkumpul satu kelompok. Pengajian. Komunitas seperti ini, Pak. Fi buyut. Di rumah. Au buyutillah. Di rumah-rumah Allah. Apa yang mereka lakukan, Pak? Yatluna kitab Allah. Atau wayatadar. Mentadabbur. Mengkaji ayat-ayat Allah. Seperti yang kita buat ini. Ada 4 bonusnya, Pak. Ada 4 padilah. Alaihimus sakinah. Pertama, Allah kasih mereka sakinah, tenang. Saya tanya dulu Bapak Ibu yang duduk hari ini. Tenangkah ketika kita duduk di pengajian? Buktinya, ada orang tak bisa tidur. Sulit tidur. Kapan dia bisa tidur? Ketika duduk di pengaji. Kalau ada orang yang Pak tidur lagi mengaji, lagi pengajian, jangan ditegur, jangan dimarahi, biarkan saja. Berarti betul kata Nabi, orang yang duduk di pengajian tenang. Kalau hatinya tidak tenang, mana mungkin dia bisa tidur. Silakan tidur, Pak. Ini ayahanda Pak Simin ini ya. Nah, mungkin mana dia mana? Di belakang. Aku pun heran, kok muda kali Pak Simin gitu kan? Dari tadi ku tengok-tengok. Dan gitu Pak. Saya baca dalam sebuah buku. Tapi saya sebutkan sumbernya biar jamaah lebih yakin. Saya kutip dari ceramah Ustadz Adi Hidayat. Diceritakan di Swedia. Ada tempat lokalisasi resmi bunuh diri. Pendaftarannya mulai dari jam 11 sampai jam 1 siang. Hari itu, saya sebutkan nama ustadznya biar Bapak lebih yakin. Hari itu, Pak, datanglah seorang Bapak paruh baya. Mondar-mandir, keliling jalan sana, jalan sini, gelisah. Ditegur sama seorang ustadz. Pak, kenapa Bapak mondar-mandir gelisah? Sepertinya ada masalah. Ada. Saya sudah tak tahan lagi. Saya mau cepat mendaftar bunuh diri. Tapi sekarang masih jam 8. Pendaftaran jam 9 buka. Masih lama lagi. Saya sudah menunggu dari tadi. Saya tak sabar ingin cepat bunuh diri. Mondar-mandir, Pak. Pak, daripada Bapak bingung, Bapak-bapak, bagus Bapak ikut dengan saya. Kemana? Ke masjid. Saya tak mau. Nanti saya terlambat. Tidak, Pak. Nanti Bapak saya antar lagi ke tempat ini. Biar Bapak tidak terlambat bunuh diri. Dari Bapak-bapak menunggu tak jelas, lebih kurang gitu. Sepakat, deal, ikutlah Pak ke masjid. Sampai di masjid, Ustadz rupanya mengasih kajian, ceramah Pak. Ada beberapa orang jamaah. Bapak itu duduk di belakang. Duduk di belakang. Pertanyaannya Pak, bolehkah orang non-muslim masuk masjid? Boleh. Di masjid raya itu Pak. Dikasih sarung. Saya tengok di Masjid Terapung Malaysia, dikasih baju-baju Pak. Orang-orang Thailand yang pakai buka borak itu dikasih baju. Boleh Pak. Tak usah dulu kita bahas. Ustadz itu menyampaikan kajian. Udah Pak, Bapak itu tidur di belakang duduk. Akhirnya Bapak itu tertidur. Pak, mau dibangunkan, udah siap kajian. Segan Ustadz itu bangun. Ditengoknya tidurnya pulas sekali. Bentar lagi lah, mau dibangunkan. Bentar. Masih tidur Pak. Akhirnya zuhur pun berkumandang. Pak, habis salat zuhur, udah dekat jam 1. Pak, bangun Pak. Bapak nanti terlambat. Udah mau jam 1, udah mau tutup pendaftaran. Nanti Bapak nggak jadi lagi bunuh diri.
Dia pun bangun Pak, sambil berkata, tempat apa ini? Kan saya sudah bilang masjid. Apa itu masjid? Tempat ibadahnya orang Islam. Ayo Pak, saya antar Bapak. Gak usah diantar. Saya tidak jadi bunuh diri. Kenapa? Karena 3 hari 3 malam saya nggak bisa tidur. Saya gelisah, saya khawatir. Tapi sampai di tempat ini, saya bisa tidur sepulas-pulasnya. Jadi kalau ada orang yang sulit tidur, jangan dikasih obat, jangan dikasih makan kangkung, bawa ke masjid, dengarkan pengajian. Insya Allah tidur. Alaihimus sakinah, tenang Pak. Yang kedua Pak, Allah titipkan kepada mereka rahmat. Mana rahmat? Kasih sayang Allah. Mana rahmat? Pertolongan Allah. Hadis cukup populer. Semua tahu cerita ini. Seorang pelacur masuk surga gara-gara memberi minum seekor anjing. Mohon maaf Pak, menurut logika tidak mungkin. Tapi kenapa dia masuk surga? Karena dapat rahmat dari Allah. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Kalau ibadah kita, hebat kali rupanya ibadah awak Pak. Nabi sampai bengkak betisnya tiap malam tahajud. Awak tiap malam bengkak, tapi asam urat kumat. Nabi makannya sikit, awak sikit-sikit makan. Karena rahmat Allah lah kita masuk surga Pak. Apa buktinya? Ketika kita orang meninggal, apa yang kita bacakan Pak? Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ampunkan dosanya ya Allah, rahmati dia ya Allah. Ketika duduk di antara 2 sujud, Rabbighfirli warhamni. Ampunkan aku ya Allah dan berikan aku juga rahmatmu. Ketika mengucapkan salam Bunda, Assalamualaikum warahmatullah. Selamat kau dan dapat rahmat juga kau. Kapan kita dapat rahmat Allah? Ketika kita duduk di majlis pengajian seperti ini. Bukan tanggung-tanggung ini Pak yang datang ini. Berikutnya Pak, dikelilingi malaikat. Malaikat dijamak. Kalau satunya malaikat. Berarti Masjid Al-Amin ini penuh dengan malaikat-malaikat. Diterjemahkan juga, ditafsirkan oleh juga mentadabbur hadis ini. Doa kita hari ini langsung diangkat malaikat ke langit. Bukan tanggung Pak. Malaikat tidak akan bubar dari masjid ini sebelum kita bubar dari pengajian ini. Mana ketua BKM? Maukah Pak malaikat tidak bubar dari masjid ini? Kalau mau Pak, tak usah kita pulang, nginap kita. Pertanyaannya, siapkah BKM ngasih makan kita? Kalau siap Pak, nggak usah balik kami. Jangan takut, donatur kita ada, Pak Kades. Nah, itu dia. Orang baik ini Pak, di mana saja saya ceramah beliau ada. Sampai hafal namanya saya. Maka saya doakan Pak, pesan saya kepada Bapak semua jamaah. Pak Kades ini orang baik Pak. Saya bersaksi, jangan dikubur kalau dia belum meninggal. Iyalah pula Bang, nggak boleh lah. Masa pula dikubur. Berikutnya Pak. Yang terakhir Pak. Wa zakara indah. Mana zakar? Zikir. Disebut-sebut. Siapa yang menyebut kita? Allah. Di mana? Di hadapan makhluk yang paling mulia. Di mana? Di malaikat di atas. Disebut-sebut. Dipuji-puji Allah kita. Mulai dari Pak Siregar. Satu-satu Pak. Semua yang datang ini Pak. Termasuk yang di luar. Walaupun dia dekat kamar mandi. Terserah Pak. Disebut Allah. Dipuji Allah. Kalau manusia dipuji manusia. Itu biasa Pak. Tapi kalau manusia dipuji oleh yang menciptakannya. Yang menghidupkan dan mematikannya Pak. Itu baru luar biasa. Kapan kita disebut-sebut Allah, dipuji-puji Allah ketika duduk di pengajian seperti ini. Jadi tanggung Pak pahala mahal Pak. Itu dia. Maka sering saya bilang kepada jamaah saya, mohon maaf Pak, salat tahajud itu berat. Orang tidur kita bangun, mengantuk, dingin Pak. Puasa sunnah itu berat. Orang makan kita lapar. Kalau awak lagi puasa Pak, nampak minyak pertalite, awak pikir Pak sirup marjan. Godaan berat kali. Iya Pak. Baca Quran itu berat. Baru 3 ayat awak baca, udah 10 kali menguap. Sedekah itu berat. Ada yang kita keluarkan. Ada yang nggak berat Pak. Cukup duduk seperti ini. Pahalanya besar Pak. Mau bawa Bapak pahalanya?
Nah, kita dengarkan lagi Pak kajian berikut ini. Masih panjang ini Pak. Insya Allah sampai jam 8. Bukan tanggung Pak. Ini luar biasa nih. Bagi kita yang usia 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas, 70 tahun ke atas. Berat Pak sholat malam itu. Bukan berarti Pak. Tapi ada yang tak berat. Duduk aja Pak. Pahalanya besar. Pulang dapat bontot. Pengajian. Ada bontotnya nih. Ada kan Pak. Saya biasanya 6:30 udah pulang. Ini 6:30 baru mulai. Itu baru patennya Pak. Ini baru paten. Udah. Yang ketiga, fadilah menghadiri pengajian majlis taklim. Allah jadikan kita menjadi orang yang baik. Baik itu bahasa Arabnya soleh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, "May yuridillahu," barang siapa yang Allah kehendaki menjadi baik, yufaqihu fid din, Allah mudahkan baginya memahami agama. Pak, apalagi bonusnya Pak? Allah jadikan kita menjadi orang baik. Kemudian dipertemukan Allah dengan orang-orang yang baik. Yang datang ini, saya yakin, pasti adalah orang-orang yang baik. Tengoklah Pak, begini banyaknya. Kan begitu. Berapa masjid? 33 sekarang. 35. Itu kan Pak. Allah tuntun kita menjadi orang yang baik. Mohon maaf, guru kita Gus Baha. Siapa yang tak kenal? Sekelas Profesor Qoroy Shihab. Angkat 2 tangan kepada dia. Tidak dari pendidikan formal, cuma tamatan aliyah Pak. Kenapa bisa beliau dapat ilmu yang begitu hebat Pak? Sampai hari ini profesor semua mengakuinya. Beliau lahir dari taklim ke taklim seperti ini Pak. Berkitab. Jadi pengajian ini luar biasa itu. Ini dia Pak pengajian. Allah tuntun kita menjadi orang yang baik. Ketika anak kita lahir, apa doa kita? Semoga menjadi anak yang soleh, anak yang baik. Ketika orang meninggal, apa doa kita? Semoga amal solehnya diterima Allah. Sekarang Bapak ini, duduk ini, Allah jadikan menjadi orang yang baik. Berikutnya, fadilah menghadiri pengajian berikutnya. Allah jadikan kita menjadi hamba pilihan. Bukan tanggung Pak, hamba pilihan. Yang milih bukan masyarakat, tapi Allah. Quran surah Fatir ayat 32. Fatir ayat 3. Summa aurasnal kitabal ladzi mustafaina. Apa kata Allah? Kemudian kami wariskan kitab itu, Quran itu, kepada orang-orang yang kami pilih. Sekarang kita kan membahas Quran ini Pak. Mentadabur Quran. Kan begitu Pak. Kita hari ini adalah menjadi hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan dipilih manusia aja udah hebat. Contohnya Pak Kades. Sampai berapa kali, udah berapa periode Pak Kades? Ketiga. Kan hebat itu Pak. Ada caleg Pak, udah caleg dia, udah dapat dia. Caleg lagi yang kedua, tak terpilih. Jadi Pak, saya keliling kemarin pernah Isra Mi'raj. Masyarakat rata-rata ingin Pak Kades kembali menjadi Kades. Kalau perlu Pak, habis jadi Kades kita angkat jadi Bupati lagi. Itu dia Pak. Udah. Berikutnya Pak, mendapat pahala yang tidak pernah putus. Apa bahasa Arabnya Pak? Pahala jari. Hadisnya populer. Ijamatal insan, meninggal anak cucu Adam. Putus amalnya. Putuslah pula Pak. Tak bisa lagi ke masjid. Tak bisa lagi baca Quran. Tak bisa lagi sedekah. Tak bisa lagi ini dan itu. Tapi ada yang tidak putus Pak. Salah satunya sesuai dengan kajian kita adalah ilmu yang bermanfaat. Ustadz, kami kan bukan penceramah, bukan dai, bukan guru mengaji, bukan guru sekolah. Bagaimana kami mau mengajarkan Pak? Bapak, Ibu kan punya anak, punya cucu. Makan anak kita di rumah, minum pakai tangan kiri. Bapak tegur, nah tidak boleh minum pakai tangan kiri. Kata Ustadz kami, kan karena dia nggak pada pula dalilnya Pak. Kata guru kami, minum pakai tangan kiri berarti kita minum dengan najis atau kotoran setan. Digantinya pakai tangan kanan Pak.
Mohon maaf, ketika dia minum pakai tangan kanan, yang mengasih tahu tadi dapat pahala apa tidak, Pak? Besok dia minum pakai tangan kanan, Pak, dapat pahala. Sekali dikasih tahu, seterusnya dia lakukan, pahalanya mengalir. Besok dia punya anak, dikasih tahu lagi dia. Besok dia punya, jadi guru pula dia, Pak. Jadi penceramah dia, Pak. Pahalanya tak putus-putus. Ketika saya bawa anak-anak salat duha di Masjid Al-Hidayah, Pak. Panjang kerannya jam 9 pagi. Kebetulan saya seorang guru, Pak. Dah, anak-anak tadi berudu, Bu. Pak. Dalam waktu yang sama, berudu jugalah ojol. Tahu kita, Pak, karena pakai baju, pakai jaket. Dia mau sholat duha juga nih, Pak. Datang anak-anak tadi, ketika membasuh telinga, diginikan aja kupingnya. Dicibitnya aja. Datang ojol tadi, ojol yang baik tadi, Pak. Apa katanya? Bukan begitu, nak. Tapi diputar tangan, dimasukkan begini. Dibuat anak tadi, Pak. Habis uduk, sholat kami duha 8 rakaat. Pertanyaannya, dapat pahalakah ojol tadi, Pak, yang ngasih tahu uduknya betul? Dapat pahalakah dia, Bu, ketika anak itu sholat duha? Dapat. Sekali diajarkannya, Pak. Besok kami, tiap hari kami sholat duha, Pak. Seterusnya mengalir pahala. Bukan tanggung, Pak. Berikutnya, Pak. Fadilah menghadiri pengajian ini, Pak. Allah mudahkan jalan baginya menuju surga. Itu kan hadis yang populer. Man salaka thoriqan. Barang siapa yang berjalan. Thorik itu, Pak, jalan yang berliku. Jalan yang menanjak. Jalan yang sempit. Kalau jalan yang bagus namanya syari'. Thorik, jalan yang berliku-liku. Termasuklah kita nih, Pak. Kan subuh nih, gelap, Pak. Saya datang dari Polonia. Berapa ribu tiang listrik yang sudah saya lewati. Berapa masjid yang sudah saya lalui, Pak. Tapi saya tujuannya tetap ke Masjid Al-Amin. Kebetulan nama saya juga Muhammad Amin. Pas sekali, Pak. Memang jodoh kali ini, Pak. Itu dia, Pak. Itu dia, Pak. Bukan tanggung ini, ya Allah. Allah mudahkan. Sahalallahu. Allah mudahkan, Pak. Jalannya menuju surga. Ditafsirkan pada hadis. Mana hadis ini? Memang orang yang datang menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Bukan tanggung ini, Pak. Yang saya tengok, yang datang ini, wajah Bapak Ibu ini adalah wajah-wajah penghuni surga. Tak ada ku tengok yang cemberut. Tak ada ku tengok yang menguap. Iya. Kebetulan pas kamera itu sama dia, sogan dia menguap. Kan gitu, Pak, kan gitu. Tak ada yang mau. Duduk tenang. Allah mudahkan jalan. Berarti hari ini kita, Pak, bukan sekedar jalan menuju Masjid Al-Amin, tapi kita hari ini sedang berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, Pak, hadis riwayat Tirmizi. Kalau guru wajib hafal hadis ini. Man kharaja talabil ilmi. Siapa yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu ke pengajian, taklim seperti ini, maka dapatnya, Pak, fahuwa syahid. Maka dia dapat pahala seperti orang yang syahid. Jadi bapak-bapak ini duduk ini dapat pahala syahid. Belum habis hadis itu, Pak. Hatta yarji. Sampai kapan pahala hadis itu? Syahid itu, Pak. Sampai kita pulang. Sekali lagi, kalau bapak ibu pahala syahid itu tak mau putus-putus, jangan pulang dari sini. Karena hadis kan hatta yarji, sampai kita pulang. Gak usah pulang. Kapan lagi kita, Pak, dapat pahala syahid? Tapi, Pak, orang syahid itu kan, Pak, semua dosanya diampunkan Allah. Bayangkan Bapak itu, semua, Pak. Illat dain, kecuali dia mati meninggalkan hutang. Itu yang tak lunak, tak boleh, Pak. Makanya yang datang subuh ini sekali lagi saya doakan, yang datang ini saya doakan Allah lunaskan hutang-hutangnya. Semangat kali ya. Yang paling semangat menjawab tadi saya yakin itulah yang banyak utangnya. Tapi tak tahu siapa tak semangat tadi kan gitu. Pak, kita nih, Pak, dapat pahala syahid. Ya Allah, ya Rahman. Yang besarlah fadilah menghadiri
pengajian ini. Apa yang digagas FKSMM ini. Luar biasa nih Pak. Mengumpulkan BKM-BKM sebanyak ini. Ini perlu kita tingkatkan Pak. Kenapa Pak? Islam itu akan maju Pak apabila jamaah sholat subuhnya sama dengan jamaah sholat Jumat. Kapan itu terjadi Pak? Wallahu a'lam. Tapi pertanyaan saya Pak, kapankah BKM masjid menggembok pintu pagar masjid tak dikasih lagi orang masuk? Kapan itu Pak terjadi? Ketika pembagian kurban. Tengok di masjid Aceh Sepakat ditutup udah Pak. Kalau tidak banyak masuk orang banyak. Kan begitu Pak. Jadi Pak, kapan kita maju Pak Islam ini? Apabila subuh kita sudah sama dengan sholat Jumat. Di mana itu Pak? Ada itu Pak. Di mana itu Pak kira-kira? Kalau di Indonesia, di Masjid Al-Kausar. Di mana itu Pak? Di Bali. Jamaahnya Ustadz Dery Sulaiman. Alangkah gemuruhnya umat Islam ketika imamnya berkata, ghairil maghdubi alaihim waraddallin. Amin. Itulah Pak awal kemajuan Islam. Apa kata Allah? Hayya 'alas shalah. Hayo dirikan salat. Hayya 'alal falah. Pasti kamu menang. Pasti kami maju. Pasti kamu beruntung. Kenapa kita hari ini tidak maju? Karena kita belum datang di mana masjid itu dikumandangkan. Apa maknanya Pak? Belum mau datang berjamaah ke masjid. Ustadz Somad berkata, Ustadz Somad ini Buddha, suami ibu kalau sholatnya di rumah, suami ibu adalah suami yang soleh. Saya cuma mengutip ya Bunda. Hadis riwayat Tabrani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Man khada ilal masjid." Siapa yang segera ke masjid? Ini dia Pak. Apa yang mereka lakukan di masjid? Belajar dan mengajarkan kebaikan. Ya ta'allam, belajar atau mengajarkan kebaikan. Ini dia Pak. Maka bonusnya, padilahnya, pahalanya, ka'anna lahul hajjah. Dapat pahala haji yang sempurna. Bayangkan Bapak itu. Siapa yang segera ke masjid, mendengarkan kajian, belajar atau mengajarkannya Pak, maka pahalanya sama dengan pahala haji yang sempurna. Izin mohon maaf. Orang berangkat haji belum tentu sempurna Pak. Belum tentu mabrur. Mohon maaf. Belum maaf Pak. Iya kan gitu? Mengumpul lagi Pak. Bertahun-tahun. Udahlah terkumpul. Mendaftar dia. Menunggu 20 tahun lagi. Belum tentu mabrur. Tapi begitu dia datang ke masjid. Mendengarkan kajian. Atau mengajarkan kajian. Dapat pahala haji yang sempurna. Bayangkan Bapak itu. Maka bagi kita yang belum mendaftar haji. Yang belum berangkat haji. Jangan minder. Jangan berkecil hati. Mohon maaf Pak. Ada pahala yang sama dengan haji. Cukup duduk di kajian aja. Tapi jangan gara-gara aku sampaikan ini. Yang udah mendaftar haji. Besok hari Senin berangkat dia ke Depak. Ditariknya. Tak mundur dia. Tak jadi berangkat haji. Karena kata Ustadz Amin dari Munte. Mendengarkan pengajian. Sama pahalanya dengan haji. Memang sama Pak. Tapi soal kepuasannya. Bedalah Pak. Rukun Islam itu kan 5. Awak baru 4. Maka doa saya Pak. Doa saya ini Pak. Doa saya. Mudah-mudahan doa kita semua. Apa doa? Ya Allah. Jangan kau matikan aku. Sebelum sempurna rukun Islamku yang ke-5. Itu doa saya Pak. Itu dia Pak. Itu dia. Jadi pahala Bapak Ibu yang datang hari ini. Mendapat pahala haji yang sempurna. Ya Allah. Berikutnya. Padilah menghadiri pengajian berikutnya Pak. Mendapat naungan dari Allah. Di saat nanti di akhirat.
matahari di atas kepala kita. Ijas sama'um fatarat, kata Allah. Nanti langit akan dihancurkan, dipotong-potong Allah. Hancur lebur, Pak. Wa ijal kawakibun tasarat. Bintang planet ditabrak-tabrakkan Allah. Bukan tabrakan. Kalau tabrakan tidak sengaja. Tapi sengaja ditabrakkan. Bagaimana dasarnya itu, Pak? Wa ijal biharu fujirat. Lautan diledakkan Allah. Bukan lagi tsunami. Meledak, Pak. Tsunami itu masih kecil. Itu nama istrinya. Suaminya Sunarman. Lebih lagi dari Sunarman yang datang, Pak. Wa ijal kuburu bu'tirat. Yang mati semua dibangkitkan Allah. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Barulah manusia menyesal. Al-Infitar. Ayat 1 sampai 5. Di saat matahari di atas kepala kita. Bayangkan Bapak panasnya itu di padang mahsyar. Padang mahsyar. Tak ada pohon, tidak ada tempat berlindung. Bukan padang bulan. Padang mahsyar, Pak. Tapi saat itu ada 7 kelompok manusia yang dapat pertolongan, dapat naungan dari Allah. Hadis sahih, hadis populer, riwayat Imam Bukhari. Nomor 4-nya, Pak. Siapa yang nomor 4 dapat perlindungan itu, Pak? Orang yang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Siapakah orang yang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, Pak? Siapa lagi kalau bukan kita? Bapak datang kemari, kenapa? Karena Allah. Bapak pulang nanti, kenapa? Karena Allah. Kalau itulah yang kita buat, kitalah nanti yang dapat pertolongan itu, Bunda. Yang dapat naungan itu, Bunda. Nanti di hari kiamat. Bukan tanggung datang ke pengajian nih, Pak. Bukan tanggung-tanggung. Ustaz, ada yang bertanya, kenapa begitu besar fadilah menghadiri pengajian itu? Sama dengan pahala haji, sama dengan pahala jihad. Kan besar kali itu, Ustaz. Kan begitu, Pak? Pak, kenapa orang haji bisa hajinya mabrur? Karena ada ilmunya. Kalau Bapak Ibu menuntut ilmu, nggak mungkin pakai celana biru lagi, duduk di SMP. Nggak mungkin pakai celana abu-abu lagi, duduk di SMA. Nggak ikut lagi bawa laptop di kuliah. Kapan? Inilah cara kita menuntut ilmu, Pak. Pengajian yang lebih populer, majelis taklim. Kita datang hari ini bukan karena apa? Karena Allah. Kita pulang juga karena Allah. Kalaulah itu kita buat nanti, kitalah yang dapat naungan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat itu tidak ada lagi yang bisa menolong kita. Saya bilang, Pak, kenapa bisa sholat orang bisa sholatnya khusyuk? Apa jawabannya, Pak? Karena ada ilmunya. Nah, itulah, Pak, pengajian lah berarti, Pak. Kenapa Bapak itu bisa menjadi orang yang dermawan? Karena dia tahu fadilah berbagi itu. Dari mana dia tahu? Dari pengajian. Makanya fadilah taklim ini, pengajian ini adalah sangat luar biasa. Diceritakan dalam kitab Duratun Nasihin, di pintu surga, rebutan orang mau masuk surga, Pak. Rebutan. Ini baru paten, Bunda. Rebutan. Dah, dipanggil lah, Pak. Yang pertama, haji. Ditanya, kenapa kau bisa dapat masuk surga? Aku mendapat haji yang mabrur. Katanya. Karena Rasulullah bersabda, haji yang mabrur. Laisa jahu jaja'ah minal jannah. Balasannya adalah surga. Masuk ke surga. Tapi sebelum masuk surga, ditanya lagi, Pak, sama yang di depan pintu surga. Apa katanya? Bapak bisa dapat haji mabrur. Dari mana Bapak tahu ilmunya? Dari ceramah Ustadz. Kan pengajian juga lagi, Pak. Nah, ditanya lagi. Masuk surga karena jihad. Bayangkan Bapak lihat tuh. Ditinggalkan anak istrinya. Mati dia terbunuh. Jihad. Ketika mau masuk surga. Dipanggil namanya. Sebelum masuk surga. Dari mana Bapak tahu keutamaan jihad itu? Dari pengajian. Ceramah Ustadz Amin Dalimunte. Contohnya. Contoh. Nah, ini contoh. Pak, kalau begitu, Bapak jangan masuk surga dulu. Tunggu gurumu. Mana gurumu? Masih di Polonia dia. Nah, dijawab lah, Pak. Nah, terakhir, Bunda. Pahala ahli sedekah. Pak. Kenapa? Pahala-pahala yang lain, Pak. Semua jawabannya sama.
Dipanggillah Ustaz tadi. Dipanggil, Pak. Ustaz, betulkah ini jamaahmu? Betul. Ustaz masuk surga duluan. Baru mereka nanti di belakang. Ustaz yang membawa mereka. Ustaz yang kapilahnya. Ustaz kepala rombongannya. Ketika itu Ustaz berkata, tunggu. Aku bisa ceramah. Nyaman di masjid itu. Ada AC-nya. Ada ininya. Semua fasilitas. Karena ada orang kaya yang dermawan. Oh, gara-gara itu ya Pak? Iya. Beliaulah yang memfasilitasi dakwah ini sampai ke Karo sana. Saya kebetulan ke Kapan Jahe Pak tiap bulan Bunda. Udah 14 tahun. Siapa yang memfasilitasinya tuh? Ustadz apa? Orang kaya tadi, orang dermawan itu. Kalau begitu panggil dia Pak. Dipanggil orang dermawan tadi. Mau masuk ke surga. Pak, aku jadi dermawan. Mau aku berbagi Pak. Mau aku sedekah. Mau aku berimpak. Itu karena aku tahu fadilahnya. Dari pengajian disampaikan seorang ustadz. Pada akhirnya Pak, tak jadi masuk surga. Tunggulah ustadz tadi. Akhirnya ustadz juga lah dulu masuk surga. Nah, itu Pak. Apa yang ingin saya sampaikan Bunda? Izin. Dalam syarah kitab Fathul Bari. Hadis-hadis Imam Bukhari. Apa kata? Orang-orang yang menghadiri pengajian ini Bunda. Orang-orang yang menghadiri majlis taklim ini. Disebut Ansarullah. Apa sih Mbak? Penolong-penolong agama Allah. Bapak Ibu yang duduk di luar semua ini disebut sebagai penolong agama Allah. Bukan tanggung Pak. Kok bisa Ustaz? Kita pelajari Pak. Bagaimana kita bisa menolong agama Allah kalau nggak tahu kita ilmunya? Dari mana kita tahu ilmunya? Dari taklim pengajian seperti ini. Apa kata Allah surah Muhammad ayat 7? Intan surullah wa yansurkum. Tolong agama Allah, maka Allah pasti akan tolong kamu. Saya ulangi Pak. Tolong agama Allah, maka Allah pasti akan tolong kamu. Nah, itu dia. Bagaimana caranya supaya kita ditolong Allah? Jawabannya Pak, gampang. Tolong dulu agama Allah. Salah satu cara menolong agama Allah, duduk di kajian seperti ini. Maka, kata ulama, kata Rasulullah, Pak, kalau kamu tidak bisa mengajarkan ilmu, jadilah kamu penuntut ilmu. Tak bisa menuntut ilmu, jadilah kamu orang yang memfasilitasi ilmu. Ini dia Pak. Difasilitasi oleh FKSMR. Ini Mbak kita dukung ini Pak. Apa yang bisa kita buat Pak. Punya duit bantu. Punya tenaga bantu. Punya keahlian bantu. Inilah siar Islam ini Pak. Apa Pak? Bapak punya duit, disimpan-simpan. Mohon maaf, gitu nanti jadi warisan. Siapa yang ngambil? Ibu punya emas, banyak emas ibu. Kalau ibu mati, siapa nanti yang pakai emas itu? Anak, mana? Bini muda. Tengok itu Pak. Iya kan Barat? Siapa yang make? Ibu angsur mobil, angsur. Ibu tahan selera ibu. Oh, tiba-tiba mati ibu. Siapa yang naik mobil tuh? Istri muda. Lewat kuburan. Halo Kak, makasih ya udah lunas mobil nih katanya. Disebut kita ini Pak, Ansarullah. Barusan ini saya baru Isra Mi'raj di daerah Marindal. Jumpalah jamaah tabligh baru pulang dari Thailand. Berdialoglah sama mereka. Berceritalah sama mereka. Sekarang Pak, Thailand itu Pak, apa yang paling bagus Pak? Durian yang terbagus, durian apa Pak? Durian Bangkok, Thailand. Beras Thailand, semua Thailand. Apa yang mereka amalkan Pak di Thailand itu Pak? Ternyata mereka mengamalkan. Mereka tidak pergi ke kebun, ke sawah sebelum sholat Isra dulu. Betul itu Pak Regal? Itu dia. Sholat Isra dulu. Ada Pak namanya Thailand Selatan ya Pak? Patani ya? Kampung artis Jirayut. Itu Pak Muslim semua. Sekarang Bapak tahu nggak? Semangka apa yang paling bagus? Durian apa yang bagus Pak? Mereka tidak pergi ke ladang sebelum mereka sholat Isra dulu. Hadisnya populer. Hadis riwayat Tirmizi.
Barang siapa yang sholat berjamaah ke masjid, kemudian duduk dia Pak, zikir dia, dengar kajian seperti ini. Summa qa'ada yazkurullah hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Terbit matahari nggak boleh sholat, sama dengan menyembah matahari. Kan begitu Pak. Dia kasih jeda 20 menit. Sekarang jam berapa terbit matahari? Karena di situ Pak biasanya tuh. Agak lama kan sekarang karena subuhnya Pak. Dikasih sepakat ulama. Bahkan Ustadz Somad guru kita memberi waktu 20 menit. Sholat dia 2 rakaat Pak. Kemudian sholat dia 2 rakaat. Padilahnya Pak. Pahalanya. Seperti mendapat pahala haji wal umroh. Tamah. Tamah. Tamah 3 kali. Sempurna. 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 Tapi syaratnya kan ada Pak. Subuh dulu berjamaah di masjid. Subuh. Bukan tanggung ini Pak. Ada yang bertanya, Ustadz, kalau sholat di rumah gimana? Tak dapat lah. Apa boleh buat? Ada jamaah saya Pak, seorang profesor Pak. Di kampus ternama di kota Medan ini. Tamatan alumni Jepang. Menangis dia Pak. Menangis dia sejadi-jadi. Apa tuh? Kenapa menangis ayah? Ustadz dari Munte. Sekarang yang aku sedihkan itu cuma satu. Semua aku sudah dapat. Gelar profesor. Ini sudah dapat. Jadi dekan sudah. Semua, anakku semua jadi dokter. Tapi ada satu yang membuat aku sedih Ustadz. Apa itu? Kalau mendengar azan subuh, aku tak bisa sholat ke masjid. Kenapa? Karena syarat terjepit. Tengok itu Bu. Itulah yang buat aku menangis-nangis Ustadz. Kalau zuhur Ustadz asar masih bisa ke masjid. Karena saya gaji orang khusus membawa saya ke masjid. Tapi kalau subuh kan nggak mungkin dia datang Ustaz. Itulah yang membuat saya hari ini, yang membuat saya menangis-nangis Ustaz. Karena saya dengar Ustaz berkata, saya dengar orang-orang bijak berkata, 2 rakaat sebelum subuh atau sunnah fajar, khairum minat dunia wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dengan daripada segala isi. Itulah yang buat Bapak tuh menangis-nangis Bunda. Qadarullah 2 tahun yang lalu meninggal dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tengok Bunda, jadi kita terutang budi sama penggagas, sama jamaah-jamaah tabligh itu yang mereka masih mau istiqomah datang berjamaah ke masjid. Bapak tengoklah Brunei Darussalam. Kecil kali negaranya itu Pak. Kecil. Kenapa mereka maju? Ketika itu Pak, Brunei satu-satunya negara yang tidak dijajah Inggris. Karena minyak mereka bertahan hanya 20 tahun lagi. Akhirnya terbanglah Sultan Hasanul Bolkiah ke Mesir. Menemui Syekh Al-Azhar. Nahnu min Brunei Darussalam. Kami dari Brunei Darussalam. Kata Inggris, kami tidak dijajah. Minyak kami bertahan hanya 20 tahun saja. Bayangkan Bapak, negara kecil sebesar Brunei, sekecil Brunei, kalau tak ada minyaknya apa? Apa jadinya? Tadi kami amalan Tuan Guru, Syekh, supaya kami keluar dari mereka amalkan Pak. Cukup dibacakan Syekh Al-Azhar waktu itu. Li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatas syita'i was-sayf. Falyabudu rabb hadzal bait. Beribadah kau di rumah Allah. Bait itu kan rumah Allah. Apa rumah Allah? Masjid. Apa maknanya? Berjamaah ke masjid. Kalau itu kamu buat, allazi at'amahum min ju'. Dibebaskan Allah dari kelaparan. Kalau nggak lapar berarti kenyang. Kalau berarti kenyang Pak, sejahtera, berarti kaya. Wa amanahum min khauf. Bebas dari ketakutan. Yang ditakuti manusia itu Pak, penyakitnya hanya satu. Takut miskin, takut dimutasi, takut. Akhirnya angkat telur. Karena takut tadi Pak. Kan betul Pak? Betul nggak Pak? Ini kajiannya udah tinggi nih Pak. Pak saya diundang aku lagi sekali lagi. Iya. Saya udah keliling Jawa menyampaikan ini Pak. Bercerita deh, udah sampai ke Kebumen. Itu dia. Sobat, Kebumen. Subhanallah. Itu dia Pak. Bayangkan Bapak itu. Akhirnya Pak. Wa amanahum min khauf. Bebas dari ketakutan. Takut miskin. Bebas semua itu. Akhirnya Pak. Cuma ini konsep pemerintahan kan cuma 2. Tugas pemerintah itu cuma 2. Tugas pemerintah itu 2 Pak.
mensejahterakan rakyatnya. Yang kedua, memberikan rasa aman. Konsep itu ada dalam Al-Quran. Kenapa tak kita buat? Ini dapat. Kenapa tak kita buat? Yang terakhir, ayah bunda. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini populer. Udah 7:30 rupanya. Udah lebih 1 jam kita, Pak. Tak terasa. Iya. Tadi ku bilang tak usah lama-lama. Karena lama atau cepat amplopnya sama. Rupanya lewat juga. Itu bercandanya cuma itu ayat. Hadis yang populer. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu belum tentu pejabat, belum tentu hartawan, belum tentu artis, Pak, orang yang populer. Tapi orang yang terbaik, orang yang mau belajar Quran. Ini jadi Pak. Belajar Quran itu Pak bukan begini-gini aja. Dan mau mengajarkan Quran. Saya tes dulu ibu-ibu yang di luar. Kalau ibu bisa meneruskan ini, berarti ibu sudah tua. Karena zaman dulu mengaji seperti itu. Saya tes dulu ibu ya. Nah, semua lah kita Pak. Wasin sabdu date, wasin date, salam date, lamin depanmu. Ada tua itu Pak. Karena dulu kan mengaji begitu. Sekarangnya pakai abata. Alif date, alif bawa ilep depan u. Badate baba bawa bi, badapan buta date ta. Jangan diteruskan. Ya, biar jangan mengantuk aja. Orang yang terbaik itu orang yang mau belajar Quran. Ini yang kita buat nih ayah. Dan mau mengajarkan Quran. Kelas kita kan masih belajar lagi pula. Masih belajar Pak. Tapi kita disebut Allah sebagai orang yang terbaik. Terakhir Rasulullah bersabda. Apa kata Rasulullah? Diceritakan hadis ini populer. Cerita ini populer Pak. Satu ketika iblis mau masuk ke masjid. Pak, bergagasan dengan Rasulullah di pintu masjid. Zaman dulu iblis suka menyamar, menampakkan diri seperti manusia. Sekarang iblis tak perlu lagi menyamar, menampakkan diri seperti, karena manusia hari ini lebih parah daripada. Konon katanya iblis bawa proposal. Bawa proposal Pak. Bawa nemui Allah. Ya Allah, kontrakku kan sampai hari kiamat. Betul. Tapi aku mau pensiun dini. Kenapa? Tak tahan aku menengok manusia. Nanti terpengaruh pula aku katanya. Itulah Pak. Memundurkan diri dia Pak. Dia pula yang terpengaruh katanya Pak. Pak, mau masuk iblis. Kenapa kau nggak jadi masuk? Aku tadi mau masuk. Mau menggoda orang yang bodoh itu yang lagi sholat. Yang sholat itu orang bodoh. Kenapa nggak ganggu dia? Nggak jadi ku ganggu. Karena di sebelahnya tidur orang alim, orang berilmu. Tengok itu Pak. Tidur. Kenapa nggak kau goda dia? Orang bodoh tadi. Kalau ku ganggu dia, terbangun orang alim tadi, dibetulkannya sholat orang bodoh tadi. Tengok Pak. Iblis takut sama orang yang alim, sama orang yang berilmu. Tengok itu Pak. Itulah hebatnya Pak. Maka kata Rasulullah, tidurnya orang alim lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Sampai begitu kata Rasulullah. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Al-Mujadilah ayat 11, Allah pasti angkat derajat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang berilmu. Siapa lagi kata Rasulullah? Hadis riwayat Ahmad, man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi. Ingin bahagia di dunia dengan ilmu, ingin bahagia di akhirat dengan ilmu, ingin bahagia dunia akhirat fa'alaihi bil ilma, dengan ilmu. Ilmu yang membuat orang bahagia, sukses. Contoh Pak, contoh. Itu Pak, ada tukang batu. Batu itu sebesar ini. Mohon maaf Pak, tidak ada maksud merendahkan profesi Pak. Ini cuma mendekatkan kaji aja. Mohon maaf, ampunkan aku ya Allah. Dah Pak, tukang batu tadi Pak, batu itu besar begini. Dipecah itu Pak. Dipecah. Digajilah Pak satu hari 80.000. Kan tenaga habis itu Pak. Memecah batu satu hari. Tiba-tiba ada dokter di rumah sakit Asia Columbia memecah batu Pak 40 menit 35 juta.
Sama-sama batu yang dipecah. Cuma satu batu ginjal. Kenapa mahal? Karena pakai Kapan apa tadi Pak? Mohon maaf. Karena pakai tenaga. Itulah hebatnya orang berilmu. Jadi niatkan mulai dari hari ini. Pak, kita antarkan anak cucu kita. Kita sekolahkan setinggi-tinggi. Kata orang dulu Pak. Kata orang dulu. Apa kata orang dulu? Kata ayah ada. Biarlah aku yang bodoh. Tapi anakku jangan sama dengan aku. Kan gitu yang kata ayah awak dulu. Biar ayahmu tak tahu tulis baca. Yang penting anakku jangan mengalami seperti aku. Itulah pesan-pesan ayah dulu. Makanya itulah dulu Pak, di antar ayah saya kuliah sampai ke Medan ini. Supaya jangan sama dengan dia. Hari ini ayah saya, emak saya sudah meninggal. Tapi apa yang kita buat subuh ini? Saya yakin pahalanya mengalir kepada ayah, emak saya. Saya memang tidak sempat menghajikannya. Tidak sempat bawa dia keliling umroh Pak. Tapi saya yakin hari ini, pahala ini mengalir kepada ayah ibu saya. Demikian kajian kita, semoga bermanfaat. Masih banyak lagi Pak Fadilah keutamaan menghadiri majlis taklim ini. Tapi mengingat sekarang sudah 7:30. Biasanya saya 7:30 Pak, sudah sampai di rumah. Ini 7:30 masih duduk di atas bangku, meja. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kasar. Saya memang makhluk kasar, bukan makhluk halus. Ingat Pak, yang kita makan busuk jadi kotoran. Yang kita pakai lapuk dimakan waktu. Yang kita simpan, yang kita timbun jadi rebutan, jadi warisan. Yang kita sedekahkan, itulah yang kita bawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.